Apa alasan dan cara menghemat listrik? Kids, dalam melakukan kegiatan sehari-hari, pastinya manusia nggak terlepas dari keberadaan listrik. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Kali ini, Great Kids akan membahas isi jawaban IPA kelas 6 Sekolah Dasar tema 4 mengenai alasan dan cara-cara untuk menghemat listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah banyak diketahui, seperti keberadaan listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Nah, pemanfaatan listrik yang kurang tepat dapat menyebabkan pemborosan energi listrik dan menimbulkan kerugian loh. Berikut ini pembahasan mengenai alasan dan cara-cara untuk menghemat listrik. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Alasan menghemat listrik. Sumber energi listrik terbatas. Pembangkit listrik sebagian besar menggunakan sumber energi bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Bahan bakar fosil nggak bisa diperbarui sehingga ketersediaannya di alam terbatas. Menghindari pemanasan global. Menghemat listrik membantu menyelamatkan bumi dari pemanasan global akibat emisi karbon yang dihasilkan dari proses produksi. Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Menghemat pasokan energi. Menghemat energi listrik dapat menghemat pasokan energi dan dapat dimanfaatkan untuk disalurkan ke wilayah lain. Menghemat biaya. Seperti yang diketahui, listrik memerlukan biaya. Agar nggak boros, ada baiknya kita untuk selalu menghemat listrik. Cara-cara untuk menghemat listrik. 1. Mencabut kabel dari stop kontak pada alat elektronik yang sedang enggak dipakai. 2. Jangan biarkan pengisi daya telepon seluler atau laptop terpasang di stop kontak semalaman. 3. Matikan saklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. 4. Matikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sedang sejuk. 5. Matikan lampu, televisi, atau komputer jika sedang nggak digunakan. 6. Menggunakan lampu hemat energi seperti lampu LED. 7. Pilihlah peralatan listrik sesuai dengan kebutuhan. 8. Memakai peralatan elektronik yang hemat energi. 9. Gunakan listrik sesuai dengan pemakaian dan kebutuhan. Nah kids, itulah alasan dan cara-cara untuk menghemat listrik. Sekarang kita cari tahu perbedaan dari konduktor dengan isolator yuk. Kids, apa itu konduktor dan isolator? Kalau kamu belum tahu, gak perlu khawatir, karena Great Kids bakal membahas tentang apa itu konduktor dan isolator. Mungkin sebagian sudah gak asing dengan kedua istilah tersebut ya. Istilah semacam itu seringkali digunakan dalam dunia sains. Langsung saja yuk kita simak penjelasan tentang perbedaan konduktor dan isolator berikut ini yuk. Apa itu konduktor? Dilansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konduktor adalah benda atau bahan penghantar panas, arus listrik, atau suara. Konduktor bisa berupa bahan atau zat yang bisa menghantarkan panas dan arus listrik baik dalam bentuk zat cair, padat, maupun gas kids. Peristiwa penghantaran tersebut bisa terjadi karena benda atau zat tersebut memiliki sifat konduktif. Contoh bahan yang termasuk konduktor diantaranya adalah besi, baja, tembaga, aluminium, platinum, timah, air, dan lain-lain. Apa itu isolator? Menurut KBBI, isolator adalah istilah yang berkaitan dengan arus listrik dan merujuk pada penyekat atau pengisolasi. Isolator merupakan bahan atau zat yang sulit atau malah nggak bisa menghantarkan panas dengan baik. Bahan atau zat tersebut juga nggak bisa dialiri listrik seperti halnya konduktor. Istilah ini biasanya dikenal sebagai penghambat aliran listrik. Jadi,
Secara sederhana, isolator bisa disebut sebagai kebalikan dari konduktor, kids. Lalu, apa manfaat dari isolator ini ya? Isolator biasanya dimanfaatkan untuk memisahkan konduktor tanpa harus mengeluarkan arus listrik. Selain itu, isolator juga bisa dijadikan penopang beban. Contoh bahan yang dikategorikan sebagai isolator diantaranya adalah sebagai berikut: kayu, plastik, kain, karet, kertas, kaca, tembok, dan lain-lain. Nah, itulah penjelasan tentang apa itu konduktor dan isolator. Sekarang kamu sudah bisa membedakannya, bukan? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!